channel YouTube Mas dan Ember. Kisah sepercik Imam Hambal, Raja India, Perang Salib dan Nabi Yusuf. Musyawarah Burung 1184 sampai 1187 karya Fariduddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim atau Athor. Dalam gaya sajak alegoris ini melambangkan kehidupan dan ajaran kaum Sufi. Judul asli Manti Kuteser dan diterjemahan Hartojo Andang Jaja dari The Conference of the Birds. Seekor burung lain berkata pada Hudhud, bila raja yang kita bicarakan itu adil dan setia, Tuhan pun telah memberi kita pula kejujuran dan ketulusan. Aku tak pernah kurang dalam hal keadilan terhadap siapa saja. Bila sifat-sifat ini terdapat pada suatu makhluk, bagaimana martabatnya dalam pengetahuan kerohanian? Hudhud menjawab, keadilan ialah raja keselamatan. Ia yang adil, selamat dari segala macam kesalahan dan kezision. Lebih baik adil daripada melewatkan seluruh hidupmu dengan berlutut dan bersembah sujud dalam peribadatan lahiriah. Juga kemurahan hati tidak sebanding dalam kedua dunia itu dengan keadilan yang dilakukan secara diam-diam. Tetapi dia yang berpura-pura adil di muka umum, sulitlah untuk tak menjadi si munafik adapan penikit. Jalan ruhani tiadalah menuntut keadilan dari siapapun juga, karena mereka menerimanya berlimpah-limpah dari Tuhan. Kisah Imam Hambal. Ahmad Hambal ialah imam di zamannya, dan jasanya melebihi segala pujian. Suatu kali ketika ia ingin istirahat dari telaah dan pekerjaannya, pergi keluar untuk bicara dengan seorang laki-laki yang amat miskin. Seseorang yang melihat hal itu mencelanya dengan mengatakan, tak seorang pun yang lebih pandai dari Tuan, dan Tuan pun tak membutuhkan pendapat orang lain. Namun, Tuan menghabiskan waktu Tuan dengan si malang yang miskin, yang berjalan bertelanjang kaki dan bertelanjang kepala. Memang benar kata imam itu, bahwa aku telah melaksanakan apa yang ada dalam hadis dan sunnah, dan bahwa aku mempunyai lebih banyak pengetahuan dari orang ini. Tetapi dalam hal keinsafan, ia lebih dekat pada Tuhan ketimbang aku. Kau yang tak jujur karena tak tahu, setidak-tidaknya memberikan peringatan sejenak pada ketulusan mereka yang sedang menempuh jalan ruhani. Kisah Raja India. Suatu kali Sultan Mahmud memenjarakan seorang raja tua yang setelah menghayati kasih Tuhan menjadi seorang Muslim dan meninggalkan kedua dunia. Duduk sendiri dalam kemahnya, ia menjadi begitu tenggelam. Dalam keadaan ini melelehkan air mata, kesedihan, dan mendesahkan keluh kerinduan siang berganti malam. Dan malam berganti siang, semakin hebat juga tangis dan keluhnya. Akhirnya Mahmud mendengarnya dan memanggilnya. Jangan menangis dan meratap, katanya. Tuan seorang raja dan aku akan memberi Tuan 100 kerajaan pengganti kerajaan Tuan yang telah hilang. Oh Shah Alam, jawab si Hindu. Aku tak meratapi kerajaanku yang hilang atau kemuliaanku. Aku menangis karena pada hari kebangkitan Tuhan, pemilik seri keagungan akan berkata padaku, oh orang yang tak setia, kau taburkan padaku biji penghinaan. Sebelum mamu menyerangmu, kau tak pernah memikirkan daku. Baru ketika kau terpaksa membawa tentaramu melawan dia dan kehilangan segalanya, kau ingat padaku. Adilkah ini pada pendapatmu, oh raja yang masih muda? Adalah karena aku merasa malu, maka aku menangis dalam usiaku yang setua ini. Dengarkan kota-kota tentang keadilan dan keimanan. Dengarkan ajaran dalam diwan kitab-kitab suci. Bila kau punya keimanan, tempuhlah perjalanan yang kuanjurkan padamu. Tetapi akankah ia yang tak ada dalam daftar kesetiaan terdapat dalam bab kelapangan hati? Kisah tentara Muslim dan tentara Salib. Seorang Muslim dan seorang Nasrani tengah berperang tanding dan
Saatnya tiba bagi si Muslim untuk melakukan sembahyang yang telah ditentukan. Maka dimintanya pertangguhan waktu dari si Nasrani. Prajurit salib itu setuju. Maka si Muslim pun pergi menyisi dan bersembahyang. Ketika ia kembali, mereka pun lalu memulai perjuangan itu kembali dengan tenaga baru. Sebentar kemudian, si tentara salib minta dilakukan gencatan senjata untuk melakukan sembahyangnya pula. Setelah ini diterima, ia pun mengundurkan diri. Dan setelah memilih tempat yang sesuai, ia pun berlutut di debu di muka patung pujaannya. Ketika si Muslim melihat musuhnya berlutut dengan kepala tunduk, ia pun berkata dalam hati, "Inilah kesempatan bagiku untuk mendapat kemenangan," sambil merencanakan hendak memukulnya dengan mengkhianati perjanjian. Tetapi sebuah suara batin berkata, "Oh, orang tak beriman yang hendak mengkhianati kesanggupanmu. Beginikah caranya kau memegang janjimu? Si kafir tak menghunus pedang melawanmu ketika kau minta gencatan senjata. Tiadakah ingat akan sabda Quran? Peganglah janjimu dengan setia, karena seorang kafir telah bermurah hati padamu. Janganlah mangkir terhadapnya. Ia telah berbuat baik dan kau hendak berbuat jahat. Berbuatlah padanya sebagaimana ia telah berbuat padamu. Adakah kau sebagai Muslim tak patut dipercaya?" Mendengar ini, si Muslim tertegun. Sesal melandanya dan ia bermandi air mata dari kepala hingga kaki. Ketika si tentara salib melihat ini, ia pun menanyakan sebabnya. "Bisikan luhur," kata si Muslim, "menegurku karena tak setia padamu. Kau lihat aku dalam keadaan begini karena aku telah dikalahkan oleh kemurahan hatimu." Mendengar ini, si Nasrani menyambutnya dengan sorak gembira dan katanya, "Karena Tuhan dapat memperlihatkan kemurahannya padaku, musuhnya yang berdosa ini, dan menegur sahabatnya karena tak beriman. Bagaimana dapat aku untuk tinggal tak beriman? Terangkan padaku asas-asas Islam, agar aku dapat menerima agama yang benar, dan dengan meninggalkan kemusyrikan, melakukan apakara syariat. Oh, betapa aku menyesali kebutaan yang selama ini telah menghalangi aku dari pengakuan akan junjungan yang demikian pemurah itu. Oh, kau yang lalai mencari tujuan keinginanmu dan amat kurang dalam keimanan yang layak bagimu. Kukira saatnya akan tiba ketika di hadapanmu langit akan mengingatkan segala perbuatanmu, satu demi satu. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya di masa paceklik. Ex-saudara Yusuf pergi jauh ke Mesir dengan wajah berselubung cadar. Yusuf menerima mereka dan mereka membeberkan kembali kesusahan mereka serta minta pertolongan menghadapi bahaya paceklik yang menakutkan. Di muka Yusuf ada sebuah piala. Diketuknya piala itu dengan tangannya, dan benda itu memperdengarkan suara penuh kesedihan. Saudara-saudaranya itu pun terkejut. Mereka tak dapat menahan bicara. Maka kata mereka padanya, "Oh Aziz, adakah tuanku? Atau adakah seseorang tahu akan arti suara itu?" "Aku tahu betul," kata Yusuf. "Tetapi kalian tak akan tahan mendengar penuturannya, sebab piala itu mengatakan bahwa kalian mempunyai seorang saudara laki-laki yang istimewa karena kebagusan rupanya, dan namanya Yusuf." Kemudian Yusuf mengetuk piala itu untuk yang kedua kali. Lalu katanya, "Piala itu mengatakan padaku bahwa kalian melemparkan saudara kalian itu ke dalam sumur, dan bahwa kalian membunuh serigala yang tak berdosa dan melumuri baju Yusuf dengan darah binatang itu." Memperdengarkan suara yang penuh kesedihan, Yusuf menambahkan, piala itu mengatakan bahwa saudara-saudara Yusuf membuat ayah mereka tercebur ke lubuk kesedihan, dan bahwa mereka telah menjual Yusuf. Nah, apakah yang telah diperbuat oleh orang-orang tak beriman ini terhadap saudara mereka? Setidak-tidaknya, takutlah hendaknya pada Tuhan, wahai kalian yang berdiri di hadapanku.
Ini membuat mereka berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga mereka berkeringat karena takut. Mereka yang datang hendak meminta roti. Itu, waktu menjual Yusuf, sebenarnya mereka telah menjual diri mereka sendiri. Ketika mereka memasukkan dia ke dalam sumur, sebenarnya mereka sendiri terlontar ke dalam sumur penderitaan. Barang siapa membaca kisah ini tanpa mendapat manfaat, dia itu buta. Janganlah mendengarkan dengan masa bodoh. Sebab ini tak lain dari kisahmu sendiri. Kau terus juga melakukan banyak dosa dan kesalahan, karena kau tak diterangi dengan cahaya kesadaran. Jika seseorang mengetuk piala hidupmu, maka tersingkaplah padamu sendiri perbuatan-perbuatan dosamu. Bila piala hidupmu diketuk dan kau terjaga dari tidur, bila kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu diperlihatkan satu demi satu, aku sangsi apakah kau akan tetap berpegang pada ketenangan atau pikiranmu. Kau seperti seekor semut yang lumpuh dalam sebuah cambung. Betapa sering kau memalingkan kepalamu dari piala langit. Kembangkan sayapmu dan terbanglah membubuk yang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran. Jika tidak, kau akan senantiasa malu bila kau mendengar suara piala itu. Itulah kisah seperti Imam Hambal, Raja India, Perang Salib dan Nabi Yusuf. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen